Halo sahabat sekalian, terdapat sebuah kisah tentang seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Nabi Yunus alaihi salam yang berhasil selamat setelah sempat ditelan oleh seekor ikan raksasa selama 40 hari lamanya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam bernama ikan Nun yang dipercaya masih hidup hingga sekarang. Kisah ini bermula ketika Nabi Yunus bertemu dengan penduduk Ninawa yang tengah melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak mentah-mentah oleh para penduduk. Bahkan, mereka menghina serta merendahkannya. Hal tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan azab. Ketika meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan lagi keimanan dari kaumnya. Beliau kemudian pergi dengan perasaan kecewa dan penuh amarah. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus sudah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawa kemudian menyadari bahwa azab tersebut benar-benar datang dari Allah, dan sejak saat itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran dari taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa dari berbagai kalangan, baik anak-anak hingga orang tua berdoa dengan menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena perasaan takut akan azab yang sudah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa kaumnya, Nabi Yunus tetap bersikukuh untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Meski demikian, Nabi Yunus telah terlanjur kecewa kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut untuk menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus oleng dan terombang-ambing karena adanya ombak yang dahsyat. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi semua barang bawaan dengan melemparkannya ke laut. Namun, barang bawaan yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang berada di kapal juga harus dikurangi, dan salah satu harus dikorbankan dan dilempar ke laut. Lalu, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal tersebut telah disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka ia harus bersedia untuk melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar. Para penumpang merasa tidak enak hati bila harus melihat Nabi Yunus melemparkan diri ke laut. Akhirnya, mereka melakukan undian ulang. Tetapi, nama Nabi Yunus keluar lagi, dan bahkan hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus kemudian terjun ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam di laut, Allah kemudian mengirimkan ikan Nun serta memerintahkan kepada ikan tersebut
untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Kemudian, ikan nun tersebut berhasil menelan Nabi Yunus tanpa sedikit pun melukainya. Ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nabi Yunus pada akhirnya menyadari bahwa hal ini adalah buah dari ketidaksabarannya saat menghadapi kaumnya. Kemudian, beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ada beberapa pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan ada pula yang mengatakan 40 hari. Setelah itu, Allah menerima doa Nabi Yunus serta mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus kemudian dimuntahkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu, Allah menumbuhkan pohon dari jenis labu untuk dikonsumsi. Sebagaimana tertulis dalam salah satu surah Al-Quran, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Dari sekian banyak cerita tentang kisah Nabi Yunus, sebagian besar menyebutkan bahwa ikan nun memiliki fisik yang sangat besar. Saking besarnya, bahkan dapat menelan apapun, termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Ikan nun sendiri belum pernah terdefinisi perihal jenisnya. Banyak yang berargumen bahwa ikan nun adalah sejenis paus, karena memang makhluk air terbesar di bumi adalah paus. Ataupun bisa saja ikan nun adalah makhluk lain yang bentuknya sama sekali berbeda. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib ikan nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan nun tersebut. Sebagian besar meyakini bahwa ikan nun masih hidup hingga sekarang. Alasannya merujuk pada keterangan Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, bahwa jika Nabi Yunus tidak berzikir saat di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari berbangkit. Dari ayat inilah diketahui bahwa ikan nun berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Laut memang menjadi tempat yang paling misterius di bumi. Menurut para ilmuwan, manusia hanya mampu mengekspos sebagian kecil dari lautan. Ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat yang tak terjangkau manusia, atau bahkan berkeliling mengitari samudra. Belum pernah ada bukti yang mengatakan keberadaan ikan nun. Namun, ikan nun bukanlah makhluk biasa, sehingga kemungkinan makhluk ini masih hidup tetaplah ada. Sahabat Tabipedia, itulah pembahasan tentang legenda ikan nun, ikan penelan Nabi Yunus yang akan hidup hingga akhir zaman. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu pada video selanjutnya.